Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin namanya pernah Anda dengar di berita. Tapi ceritanya jauh lebih dalam dan jauh lebih kelam dari sekedar judul utama. Betul. Kita akan menelusuri rilis dokumen Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Sebuah momen yang dijanjikan sebagai kemenangan transparansi, tapi justru jadi, gimana ya, tragedi modern. Benar sekali. Dan sumber kita hari ini tuh beragam banget. Ada artikel investigasi yang mendalam, ada analisis akademis, dokumen resmi pemerintah, dan yang paling penting, kita akan banyak mendengar langsung dari para penyintas. Suara mereka itu inti dari semua ini. Tepat. Jadi, misi kita hari ini adalah untuk menelusuri bagaimana niat baik, niat untuk membuka tabir kegelapan, justru jadi bumerang. Bumerang yang melukai para penyintas untuk kedua kalinya. Ini bukan cuma soal data, tapi soal kepercayaan yang hancur. Kepercayaan pada sistem. Seorang pemodal super kaya yang terbukti menjalankan operasi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dan penting untuk dicatat, rilis ini bukan inisiatif sukarela dari pemerintah loh. Oh, jadi ada dasarnya. Ada landasan hukumnya, namanya Epstein Files Transparency Act, yang disahkan November 2025. Undang-undang ini pada dasarnya memaksa Departemen Kehakiman, atau DOJ, untuk mempublikasikan semua catatan terkait Epstein dan komplotannya, Ghislaine Maxwell. Semuanya, termasuk yang catatan penerbangan itu. Semuanya. Catatan penerbangan jet pribadinya yang terkenal itu, daftar nama individu yang terkait, semua bukti dari berbagai kasus hukum, semuanya harus dibuka. Skalanya pasti masif sekali ya. Sangat masif. Coba bayangkan, DOJ mengidentifikasi lebih dari 6 juta halaman dokumen. 6 juta. Wow. Dan ini bukan dari satu kasus saja, tapi gabungan dari banyak sekali penyelidikan. Ada kasus awal di Florida yang kontroversial itu, ada penuntutan Maxwell di New York, bahkan sampai investigasi internal kematian Epstein sendiri di penjara. Jadi ini kepingan puzzle yang sangat kompleks. Nah, dengan janji transparansi sebesar itu, publik pasti berharap banyak kan? Tapi apa yang terjadi waktu dokumennya pertama kali dirilis Desember 2025? Langsung anti klimaks, benar-benar anti klimaks. Rilis pertama itu disambut dengan, kekecewaan besar. Kenapa? Apa yang salah? Karena begitu banyak halaman yang disensor total. Dihitamkan begitu saja, tanpa penjelasan apapun. Jadi janji transparansi itu terasa seperti, janji kosong. Seolah-olah pemerintah bilang, ini kami buka tapi Anda tidak boleh lihat isinya. Oke, jadi rilis pertama gagal total memenuhi harapan. Lalu mereka coba lagi di bulan Januari 2026. Mereka rilis lebih dari 3 juta halaman. Dan disinilah alih-alih memperbaiki keadaan, Mimpi buruk yang sesungguhnya justru dimulai. jadi niatnya baik sih, tapi pelaksanaannya berantakan. Bagaimana bisa proses yang paling krusial, yaitu melindungi identitas korban, gagal total seperti ini? Ini bukan sekedar kesalahan kecil kan? Bukan sekedar kesalahan kecil, ini kegagalan fundamental. Proses redaksi atau penyensoran yang seharusnya jadi benteng pelindung malah jadi senjata yang menyerang mereka. Menyerang mereka gimana maksudnya? Para penyintas, orang-orang yang seharusnya paling dilindungi dalam proses ini, malah mulai menemukan data pribadi mereka sendiri tersebar di dokumen publik. Astaga. Salah satu dari mereka, Annie Farmer, dia menemukan tanggal lahirnya, nomor telepon pribadinya, bisa diakses siapa aja di seluruh dunia. Itu mengerikan banget dan bukan cuma datanya sendiri kan, dia pasti juga melihat data teman-temannya sesama penyintas. Tepat, itu yang lebih menyakitkan. Dia melihat nama-nama penyintas lain yang selama ini mati-matian menjaga anonimitas mereka, tiba-tiba identitasnya terbuka, lengkap dengan detail paling intim dan traumatis dari kesaksian mereka. Semuanya dipublikasikan untuk konsumsi publik. Tunggu sebentar, saya nggak ngerti bagaimana ini bisa terjadi secara teknis. Kita bicara soal Departemen Kehakiman Amerika Serikat loh, salah satu lembaga paling kuat di dunia. Masa iya mereka bisa melakukan kesalahan seceroboh itu? Nah, disinilah letak ironi terbesarnya. Ini bukan kegagalan teknis yang canggih, sama sekali bukan. Laporan-laporan menunjukkan metode redaksi yang mereka pakai itu luar biasa primitif. Primitif gimana? Di banyak kasus, sensor hitam yang menutupi nama atau informasi sensitif itu bisa dilewati hanya dengan trik yang sangat sederhana. Trik apa? Salin teksnya, lalu tempel di dokumen lain, copy-paste. Frius. Cuma dengan copy-paste. Itu bukan kesalahan teknis, itu kayak lupa mengunci pintu. Sulit dipercaya ini bisa lolos. Persis.
Dalam dunia keamanan digital, ini setara dengan meninggalkan kunci di pintu depan dengan tulisan "Silakan masuk". Dan bukan cuman itu, ada lapisan kegagalan kedua yang tidak terlihat. Apa itu? Metadata. Pikirkan metadata sebagai jejak digital yang tersembunyi di dalam file. Info soal siapa yang bikin dokumen, kapan, atau bahkan versi teks sebelumnya. Nah, metadatanya nggak dihapus dengan benar, jadi informasinya bisa diekstrak lagi. Ada dua lapisan kegagalan, yang terlihat dan yang tersembunyi. Fakta bahwa kesalahannya begitu mendasar. Ini yang membuat pernyataan seorang penyintas, Denny Bensky, jadi lebih masuk akal ya. Betul sekali. Denny Bensky itu menggambarkan evolusi perasaannya dengan sangat jelas. Awalnya dia pikir, ini pasti kecerobohan. Lalu perasaannya berubah jadi, ini benar-benar inkompetensi. Dan akhirnya, sampai pada kesimpulan yang paling menakutkan. Ini terasa sedikit disengaja. Pernyataannya yang paling menusuk adalah, saya merasa Departemen Kehakiman telah membuat kami merasa tidak aman. Wow, lembaga yang seharusnya jadi pelindung justru jadi sumber ketakutan baru. tepat. Dan perasaan disengaja itu diperkuat oleh standar ganda yang mereka lihat. Ada kesan tebang pilih dalam proses redaksi ini. Sangat kuat. Penyintas lain, Marina Lacerda, menyimpulkannya dengan sangat pedih. Dia bilang, orang-orang kaya dan berkuasa mendapatkan semua redaksi ini, dan kami kehabisan kata-kata. Jadi, nama-nama besar disensor dengan rapi, tapi data para korban malah bocor. Begitulah kesannya. Ini menyoroti sebuah ironi yang pahit. Redaksi yang seharusnya melindungi yang rentan, malah tampaknya bekerja lebih baik untuk melindungi mereka yang punya nama besar dan kekuasaan. Itu ironi yang paling menyakitkan, kan? Dan ironi ini paling dirasakan oleh para penyintas itu sendiri. Apalagi yang mereka katakan tentang perasaan dikhianati oleh sistem ini. Kemarahan mereka sangat bisa dirasakan. Annie Farmer, yang tadi kita bahas, dia bilang sulit untuk percaya bahwa ini adalah hal lain selain disengaja. Apalagi setelah menular begitu banyak basa-basi dari pemerintah tentang bagaimana mereka berkomitmen melindungi korban. Kata-katanya jadi terasa hampa ya. Di satu sisi pemerintah janji melindungi, di sisi lain data pribadi mereka justru diobral ke publik. Ini benar-benar pengkhianatan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Jadi, seperti apa sih keadilan yang sesungguhnya menurut para penyintas? Oke. Penyintas lain, Lisa Phillips, menjelaskannya dengan sangat gamblang. Dia bilang, melindungi identitas korban itu tidak bisa ditawar. Itu harga mati. Jelas. Tapi di saat yang sama dia bilang, perlindungan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Kebenaran tentang para fasilitator orang-orang yang membantu kejahatan Epstein atau untuk menutupi kegagalan institusional. Jadi ada sebuah keseimbangan yang sulit. Di satu sisi, lindungi korban. Di sisi lain, jangan gunakan perlindungan itu sebagai tameng untuk menyembunyikan kesalahan orang-orang berkuasa atau lembaga itu sendiri. Tepat. Dan menurut para penyintas, keseimbangan itu telah rusak parah dalam kasus ini. Mereka merasa privasi mereka dikorbankan, sementara nama-nama besar yang mungkin terlibat tetap aman di balik sensor hitam. Ada satu pernyataan dari Lisa Phillips yang benar-benar merangkum semua kemarahan dan rasa frustrasi ini. Iya, yang itu sangat kuat. Itu? Merangkum segalanya. Wow. Itu pernyataan yang luar biasa kuat. Benar-benar menempatkan kita di posisi mereka. Ini bukan lagi soal dokumen hukum, ini soal penderitaan manusia yang menuntut untuk didengar. Dan ini bukan hanya masalah emosional atau moral. Kegagalan ini punya implikasi sistemik. Sebuah analisis akademis oleh Bukhari dan Hamayun memandang kasus ini sebagai ujian besar bagi akuntabilitas global. Mereka melihat bagaimana sebuah sistem hukum bisa goyah ketika berhadapan dengan jaringan orang yang sangat kaya dan berkuasa. Jadi apa rekomendasi mereka? Apa yang harus diubah agar ini tidak terulang lagi? Mereka mendorong adanya reformasi institusional yang nyata. Misalnya, memperkuat undang-undang akuntabilitas dengan aturan redaksi yang sangat jelas dan ketat. Untuk mencegah penyembunyian selektif. Betul. Tujuannya agar tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi pihak tertentu. Intinya, ini bukan hanya tentang menghukum Epstein, tapi tentang membongkar dan memperbaiki sistem yang memungkinkan kejahatannya terjadi begitu lama. Jadi, kegagalan pemerintah ini bukan hanya menyakiti korban secara langsung, tapi juga menciptakan efek domino yang lain, lahirnya lahan subur bagi teori konspirasi dan hoax. Mengapa bisa begitu? Tentu, ini adalah konsekuensi yang bisa didebak.
Ketika sumber informasi resmi tidak bisa lagi dipercaya, orang akan mencari jawaban di tempat lain. Dimanapun, rilis dokumen yang cacat ini secara efektif menghancurkan kredibilitas Departemen Kehakiman. Akibatnya terjadi kekosongan informasi, narasi liar. Ada contohnya? Contoh yang paling terkenal adalah rumor yang menyebar di media sosial bahwa skateboarder legendaris Tony Hawk pernah menikah di pulau pribadi Epstein. Itu tidak benar kan? Tentu saja tidak benar. Hawk sendiri sampai harus maju dan membantahnya, menyebutnya narasi omong kosong. Tapi jutaan orang sudah terlanjur melihat atau bahkan mempercayainya. Dan masalahnya bukan cuma teks. Ada juga gambar-gambar palsu yang beredar. Betul, gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI mulai bermunculan, menggambarkan tokoh-tokoh terkenal berada di Pulau Epstein. Gambar-gambar ini meskipun palsu, punya kekuatan visual yang sangat besar dan semakin mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Ini adalah contoh klasik bagaimana kegagalan institusional itu meracuni seluruh ekosistem informasi di sekitarnya. Tepat. Yang paling ironis dari semua ini adalah pengakuan dari Departemen Kehakiman itu sendiri kan? Ini bagian yang paling absurd menurut saya. DOJ sendiri secara terbuka mengakui bahwa tumpukan dokumen yang mereka rilis itu mungkin berisi gambar, dokumen atau video palsu atau yang dikirimkan secara keliru. Tunggu. Kenapa bisa? Karena salah satu bagian dari rilis ini adalah semua tips dan laporan yang dikirimkan oleh publik ke FBI. Mereka tidak memfilternya. Mereka hanya membuang semuanya ke publik. Jadi mereka sendiri yang mencampur aduk antara bukti nyata dengan laporan ngawur dari publik. Persis, mereka bahkan sampai harus mengeluarkan pernyataan spesifik yang menyebut beberapa klaim liar terhadap politisi tertentu sebagai tidak berdasar dan salah. Jadi bayangkan situasinya. Lembaga yang seharusnya memberikan kejelasan justru merilis tumpukan data yang mereka akui sendiri sebagian isinya mungkin sampah. Ini menciptakan dilema yang sangat sulit bagi Anda yang mendengarkan. Di satu sisi, ada tuntutan publik yang sah untuk transparansi penuh. Kita semua ingin tahu. Tapi di sisi lain, rilis yang serampangan seperti ini malah mencampur adukan fakta, kesalahan, dan kebohongan total. Hasilnya bukan pencerahan, tapi kebingungan massal. Benar. Jadi setelah kita menelusuri semua ini apa artinya, kita mulai dari sebuah undang-undang yang niatnya sangat mulia, membawa cahaya ke dalam salah satu kasus paling gelap di zaman kita, dan memberikan keadilan bagi para penyintas. Namun, yang kita lihat adalah bagaimana eksekusi yang ceroboh dan tidak sensitif justru menciptakan gelombang trauma baru bagi mereka. Dan bagi publik, alih-alih mendapatkan kejelasan, kita malah disuguhi kekacauan informasi. Ini menunjukkan betapa rumitnya tantangan untuk menyeimbangkan hak publik untuk tahu. Dengan kewajiban mutlak untuk melindungi korban. Keseimbangan itu gagal total di sini. Dan kegagalan ini bukan sekedar kesalahan administratif, ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Jauh lebih dalam. Kegagalan ini menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan antara korban kejahatan, terutama kejahatan seksual, dengan sistem peradilan. Kepercayaan itu sudah tipis sejak awal, dan insiden seperti ini merobeknya hingga hancur. Apalagi ketika kasusnya melibatkan jaringan orang-orang yang sangat berkuasa. Tepat. Ini mengirimkan pesan yang mengerikan. Bahkan ketika sistem mencoba melakukan hal yang benar, ia bisa gagal secara spektakuler dan justru menyakiti Anda lagi. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, rilis dokumen ini dimaksudkan untuk membongkar jaringan para fasilitator kejahatan Epstein. Namun pada akhirnya, rilis yang cacat ini justru lebih banyak membongkar kegagalan sistem yang seharusnya memberikan keadilan. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan kuno yang jadi sangat relevan di sini. Ketika sebuah sistem ditugaskan untuk mengawasi mereka yang berkuasa, siapa yang mengawasi sistem itu sendiri ketika ia gagal?